Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil mubarakah, tahiyatil min indillah, tahiyatil ahlil jannah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat Bapak Ibu? Hari ini tanggal berapa? Pun gajian dereng Bu. Jawi ini tanggal pinten Bu? Lali. Tanggal 8 Jumadil akhir ya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Cukup lama tidak silaturahim, belum silaturahim di Mushola Al-Fath. Semoga silaturahim ini penuh keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alna min ahli sunnah wal jamaah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Nabiyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, sholihin sholihat rahimakumullah. Kembali bertanya, Bapak Ibu sehat semua nggih? Penuh semangat Ibu Bapak. Semangat untuk napa niki? Thalabul ilmi. Berdoa kepada Allah, semoga majelis ini menjadi majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jejak langkah yang kita hadirkan menuju ke majelis ini semoga memudahkan jalan kita menuju ke surganya Allah. Dan semoga lenggah panjenengan temriki pinaringan barokah rahmatnya Allah dan doa-doa yang terpanjat mendapatkan keistijabahan dan setiap permintaan segera diberikan hasil yang terbaik menurut Allah. Dan berdoa kepada Allah semoga yang duduk dalam majelis ini nanti diberi kesempatan untuk bermajelis thalabul ilmi di Madinah Al-Munawwarah, di Mekah Al-Mukarramah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah lihat undangan dari panitia? Temanya apa? Kita lagi sama katanya. Pokoknya mangkat gitu aja. Temanya 5 kunci ya kebahagiaan dalam kehidupan. Tema ini sebenarnya saya ambil dalam namanya mafhum mukhalafah, pemahaman berkebalikan. Ada sebuah doa yang doa ini berwujud isti'adah, perlindungan. Kita berlindung dari 5 perkara ini. Kita berlindung dari berapa? 5 perkara. Ya, pengen dihafalkan mboten? Pengen ya? Purun? Enggak, sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min jarisu wa min zaujin tusayyibuni qablal masyibi wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin
makirin ainuhu taroni wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, doa yang kita baca barusan itu adalah doa yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Tabrani dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan doa ini pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya yang diartikan kadang nganyel ke judul itu. Ada yang memberikan judul dalam doa ini adalah doa berlindung dari istri sing cerewet. Terima mboten Bu? Ora terima. Doa berlindung dari suami yang menyebabkan cepat tua. Terima mboten Pak? Ora terima juga. Tapi kalau kita nanti maknai memang itu terjadi. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Apa artinya? Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari satu tetangga yang buruk. Dari apa Bapak Ibu? Enten sing ngeten iki. Rasa nduting kancane, rasa nglirike wetengane. Maka salah satu kunci kehidupan bisa bahagia adalah satu, memiliki tetangga yang baik. Gini mboten? Maka bisakah kita bayangkan kalau ya kita bertetangga, kita serawung, kita bermuamalah tapi bendinone marake mangkel. Gitu. Wayahe arep ngaji kedumbringan. Wayahe arep sinau nyetel sol horeg. Kan nganyel ke. Maka jika kita memiliki tetangga yang baik, maka kehidupan kita akan menjadikan ya menyenangkan. Tidak ada gangguan yang membuat kita merasa berbahaya, kita bisa tidur nyenyak. Anak-anak pun dolan gone tanggane kita mboten khawatir. Nabi SAW memberikan satu gambaran, siapakah tetangga yang terbaik itu. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi indallah ta'ala khairuhum li sahibihi. Teman terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan temannya. Saya ulangi, teman terbaik dulu, sahib, adalah mereka yang terbaik itu mereka yang berinteraksi dengan baik dengan temannya. Wa khairul jirani, dan sebaik-baik tetangga itu indallah di sisi Allah, khairuhum li jarihi, adalah tetangga yang baik bermuamalahnya, berinteraksinya dengan tetangganya. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarhu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka memuliakan tetangganya. Bu, tanggane nek sing naudzubillah paraku. Angger si mantuk-mantuk jojo ya padha lho ya. Maksudnya jenengan merasa hal itu kepada tetangga, tetangganya juga merasa hal yang sama gitu loh. Jangan sampai kita seperti itu. Saya dulu waktu kecil itu ada sebuah kisah dari guru saya TPA itu, yang itu kitab dikisahkan di kitab Riyadhus Shalihin itu. Jadi dulu ada, saya lupa namanya, ulama mana atau sahabat atau tabi'in saya lupa. Tapi secara konteksnya saya masih ingat. Jadi ada seorang ulama muslim punya tetangga niki yo mboten muslim lah. Kemudian saking jaga marwah, saking jaga aib tetangganya itu. Kan kalau rumah-rumah orang Arab itu kan zaman dulu kan nggak seperti ini Bu ya. Ini kita tembok rapat nih. Paribasa numpami ten perumahan model napa? Subsidi KPR pun rembesan toyo itu kan jarang-jarang langsung ngerembes ke tetanggane itu Pak.
Nah, si ulama ini punya tetangga non muslim yang rembesan buangan airnya itu merembes sampai ke rumahnya ulama ini. Rembes, dan itu beliau menjaga marwah, menjaga aib tetangganya yang non muslim itu. Rembesan air tadi dikumpulkan dalam satu wadah, dan itu buangnya hati-hati, ojo nganti krungu ketok tangga liyane. Malam banget, buangnya alun-alun, ambune juga biar enggak ngambuni yang lain begitu. Dan itu sudah bertahun-tahun loh itu. Nah, sampai satu waktu si muslim tadi sepuh dan sudah enggak kuat untuk membawa buangan airnya tadi. Terus tetangganya dipanggil. Ini lama banget ya. Jadi rembesannya tesih ditadai, tapi gandeng boten kiat buang ini kuau sampai-sampai pun rembes meluber ke rumahnya. Minta tolong sama, saya lupa, murid atau tangga yang lain, coba si fulan panggil ke sini, saya pengen ngobrol gitu. Singkat cerita, tetangga yang non muslim tadi datang. Assalamualaikum, assalamualaikum, nuwun mungkin ya, non muslim. Masuk ke rumahnya muslim tadi, mambu Pak, bau nggak enak. Kemudian ditanya, ini bau apa ini? Ditunjukkan, itu sumber baunya. Isinya apa Bu? Tandon air regetan dari tonggone. Itu sumber baunya. Biasanya malam-malam saya buangnya alon-alon, karepku ben kowe ora tersinggung, tonggo-tonggo ora ngerti. Itu sudah lama banget. Yo zaman biyen aku cek kuat, gandeng aku wis lara, saya udah sakit dan gak kuat untuk membuangnya, maka saya minta izin tolong buangen. Itu banyu sumbernya saka omahmu. Singkat cerita, kira-kira kalau kita posisi seperti itu Pak, ternyuh bukan Pak? Beda dengan tetangga sekarang ya. Wah Jojo, ojo bikin hoax kowe mungkin gitu ya. Enggak, beliau juga hanifnya beliau, fitrahnya beliau terenyuh. Ya Allah, sudah berapa lama? Sudah sekian tahun yang lalu. Kenapa enggak ngomong? Ya karena engkau tetanggaku. Aku punya hak, aku punya kewajiban dan kau punya hak atasku. Aku wajib memuliakanmu karena Allah dan Rasulnya. Singkat cerita, dari situ si tetangga tadi tersentuh hatinya, kemudian dia tersentuh akhlak. Siapa yang ngajari akhlak seperti ini? Ya agamaku. Agama kita apa Bapak Ibu? Islam. Jadi agama itu mampu merubah akhlak. Tadi ngobrol-ngobrol bertiga. Ya, tat open umroh yo marake candu. Iya benar. Tapi ya enek umroh sing ora berubah-ubah kilometer-meter nggih Pak. Bolak-balik umroh ya jebul salate subuhan ya ning omah. Kan jadi muslim yang sholihah to Pak. Wong lanang salate subuh ning omah kan muslim sing sholihah niku. Kalau ning Madinah wae nganti mangkate esuk uduk-uduk kan kene musholafat kok subuh ning omah. Kan jadi muslim yang sholihah niku. Nah, maka ada juga orang yang memang secara agama ketok agamis tapi akhlaknya tidak berakhlak. Pada samratul ilmi amal, buah dari ilmu itu amal. Nah, seorang tadi tersentuh dengan akhlak, maka dakwah yang paling baik itu adalah dakwah bil qudwah. Dakwah dengan keteladanan. Bagaimana kita menunjukkan Islam itu mulia dengan akhlak kita. Jangan perso si mantan jawara MMA Habib Mas Nurmagomedov perso nggih, petarung dari mana? Dagestan, ya, Rusia. Kan kalau mau sinau tarung ya ning kono kirim 2 sampai 3 tahun kan gitu tuh. Yang kuat gitu kan. Habib Nurmagomedov ini satu waktu saya ada diskusi dalam forum kampus begitu, forum komunikasi dakwah. Saya sampaikan sebuah contoh sin Habib ini.
Habib ini Bapak Ibu, dia kita petarung, kita fighter gitu kan. Tapi dia menunjukkan bagaimana dia bisa merubah mindset orang-orang barat terkait dengan Islam. Ada satu gestur ketika beliau menang mesti ngene iki. Napa niki? Tauhid. Ada juga beliau sujud syukur. Bahkan menyebutkan mungkin saya tidak punya apa-apa, tidak bisa, hanya Allah. Nah, ini gestur, Pak. Dan ini terulang terus. Bahkan satu waktu ketika beliau ketemu dengan petarung perempuan begitu, nggak mau saliman gitu, nggak mau salaman. Bahkan ada yang nge-tweet ya zaman di Twitter. Ki sombong men, jak salaman megah. Barang sing nge-tweet mudeng, oh ini loh, akhlake muslimi kaya ngene. Padahal cuma ngeten tok, orang ngomong, Pak. Sehingga ada orang-orang yang tertarik. Kenapa kok Habib seperti itu? Ternyata begini, itu ternyata nggak boleh salaman dengan lawan jenis. Yang kedua, kalau jenengan lihat tinju bapak-bapak zamane Muhammad Ali, tinju nggak lepas dari perempuan nggawa niku Pak, triplek niku Pak. Semenjak Habib ada, dia menguasai panggungnya, nggak ada nampak perempuan kayak gitu. Karena itu sebagai syarat, yen aku main, aku gelem gunake kaya ngono, gitu. Ini kan mampu ketika jenengan punya power. Jenengan kalahan, apa iso ngusulke aturan anyar kaya ngono? Ora iso. Maka pentingnya mukmin muslim itu punya power, Pak. Sehingga dengan power itu kita bisa mampu merubah. Nah, dengan power itu kita memberikan keteladanan. Ya. Kisah yang lain bahwa ada para pesepak bola muslim itu yang banyak dari Afrika itu ya, mereka nggak kelihatan hedon, nggak kelihatan bola gonta-ganti pasangan, tapi mereka mulih-mulih neng Afrika bangun rumah sakit, bangun musola, bangun tempat sekolah, itu luar biasa. Maka sebagaimana kisah tetangga yang baik tadi, qadarullah, dengan izin Allah, Allah memberikan hidayah kepada tetangga yang non muslim gara-gara tersentuh sama akhlak muslim tadi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira awak dhewe sebagai orang sing tanggane banyune tanggane rembes ning omahe dhewe mau iso sabar kaya iki mau ora? Allah sedina rong dina ra kuat nyeluk Pak RT ngono. Ya kan? Makanya ya susah untuk mengamalkan satu teori. Oh, saya ngomong ya podo ya. Saya ngomong ya podo. Susah untuk mengamalkannya. Maka satu doa di awal tadi, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga yang buruk. Masalahnya secara kaidah hari ini kita sudah luput dari kaidah. Contoh, kaidahnya itu begini. Ar-rafiq qabla safar wal jar qabla dar. Tentukan temanmu sebelum menentukan safarmu. Perintahnya apa? Tentukan temanmu sebelum menentukan safarmu. Jenengan ajeng umroh misalkan, milih ustadz sik apa regane sik? Regane sik. Arti kan raga kasku pembimbing sapa kan ngoten to. Nggih mboten. Ya tenang kok. Nah, kula kan biru umroh. Atau sing ditakoni mengke sendampingi sok mbot sinten jarang. Regine pinten hotele pundi kan ngoten. Regane kate murah pilih biru liyane gitu kan. Maka ini sebagai contoh. Yang kedua apa? Al-jar qabla dar. Tentukan tetanggamu dulu sebelum menentukan rumahmu. Sekarang kalau kita cari perumahan sing cocok regane to, Pak. Sing gampang KPR kan. Kaidah ini sudah mulai luput. Maka ya tadi, tetangga yang baik itu diperjuangkan, diusahakan, dan mari kita berusaha menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita. Yo kadang nggih ngoten nggih Bu nggih, paribasan Jawi. Adoh mambu wangi cedak mambu. Nah, rasa diteruske to, Bu. Mudeng kabeh. Maka ngapunten, ya tetangga itu muamalahnya kadang ya bisa menjadi surga dan neraka untuk kita. Tapi yang pertama,
Kehidupan bisa bahagia ketika kita punya tetangga yang baik. Dan semoga kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga kita. Amin Allahumma amin. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tusayyibuni qabla al-masyib. Yang artinya apa? Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku cepat beruban sebelum waktunya. Ibu-ibu sekalian bapaknya gitu. Nggih, Bu. Bapak ya padha kalian mbok gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuat aku cepat tua sebelum waktunya. Mula enten sing ngeki judul doa ini, doa berlindung dari istri yang cerewet ngoten niku, Pak. Aku ora cocok mergo anak ibu-ibu ya, Pak. Kan jamaah laki-laki mungkin tak sebutin ngono ya. Dua, pasangan yang menyenangkan ini ya perlu diperjuangkan. Sangat penting untuk menghadirkan kebahagiaan dalam berpasangan. Bu, Ibu, tesih betah kali Bapak, Bu. Pak, Bapak, alhamdulillah menikmati, mensyukuri tesih gadah istri seperti istri panjenengan, Pak. Sobetan surga pengen kepethuk napa pengen ganti, Pak. Maka ada satu tema dalam pembahasan saya itu ada judul namanya reunian bersama keluarga di surga. Nah, mungkin nanti bisa dibahas di sini ya Mas ya. Kenapa? Karena di surga itu ada pasangan-pasangan yang ketoke kompak ning donya, ning surga duding-dudingan. Ning akhirat bukan di surga. Goro-goro kowe ngono kuwi apa? Saling mencela. Padahal ning donya ketok kompak. Jadi ada loh Pak, Bu, di dunia kelihatan pasangan yang ideal, runtang-runtung bareng, ngalor ngidul kompak. Tapi ternyata ada konflik di dalamnya. Ada juga yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, dunia kompak, akhirat kompak, tapi kompaknya mlebu neraka kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Sinten niku? Abu Lahab, ya toh? Suratnya ada Al-Ahab tuh. Tabat yata Abil Lahab itu kan disebut wa mraatu dan bojone melu. Wa mraatu imro'ah itu perempuan istrinya. Ada juga pasangan yang tidak kompak dalam bab nanti di akhirat tidak ketemu. Contoh Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kan berkhianat, anaknya melu bui. Nabi Lut alaihissalam, istrinya berkhianat, ya nggak ketemu nih di surga nanti. Ada juga Asiyah, siapa Bu? Bojone sinten Bu? Purun dadi bojone Firaun Bu. Boten sugih lho Bu. Blegedu lho Bu. Asiyah itu istrinya Firaun yang disebutkan dalam ayatnya, beliau berdoa sama Allah, ya Allah bangunkan untukku rumah di sisimu. Rabbi ibnili baitan indaka fil jannah. Ya Allah, jadi seolah-olah ini gambaran bahwa Asiyah itu meskipun hidup bersama si Fir'aun tapi nggak bahagia karena beda akidah dan dia terpaksa karena memang dipaksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka menjadi pasangan yang menyenangkan itu kita perlu perjuangkan. Menjadi suami yang dicintai istri, menjadi suami yang menyenangkan, menjadi istri yang selalu dikangeni suami, menjadi istri yang sangat dirindukan oleh suami. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik, khususan kepada bapak. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik wong lanang suami adalah yang terbaik untuk istrinya. Maka kalau boleh kita survei, Pak, jenengan pengen disurvei yang paling jujur, ya, misalkan enten surat keterangan kelakuan baik. Saya nggak tahu sinten Pak? Kepolisian. Iki gur waton ora menate enten masalah kali polisi. Yen kula pokon jadi bos ngono ya surat keterangan kelakuan baik saka bojone. Paling jujur soalnya. Bu, Ibu, Bapak gemati mboten? Ning kene. Teh sing lanang ngaji ngono. Bapak udil mboten, Bu? Nah, sing kidul tok gitu ya. Sing lor meneng wae. Maka
apa yang disampaikan oleh istri itu yang terjujur. Tapi bisa jadi nanti ada istri yang gampang gersulo. Yang kata Nabi Ibrahim, gantian wae. Kemutan mboten. Kisah istrinya siapa? Ismail. No? Ismail sudah gede punya istri. Nabi Ibrahim datang dari luar negeri, kan jauh tuh Pak ya. Assalamualaikum, do pripun kabare? Salam nggih Pak. Masih pundi? Anu Pak ten Jawi enten urusan apa? Bahasa saya aja. Piye keadaanmu, Nduk? Wah, kula niki ten mriki rekoso Pak Gresula terus wis uripe ra penak, wis gaweane ra jelas, mepet wis pun rekoso. Oh, ngono. Ya wis kan bojomu teko nyuwun tulung digenti palang pintune, Nduk ya. Pun nanti bilang cerita ini ya. Ya. Kemudian Ismail datang. Bu, kok kayaknya nek tamu? Nggih. Wae enten piantun sepuh. Ora ngerti marang tuane. Moro-moro mriki nang ngerti panjenengan, nang ngerti kula, nang ngerti keadaan hidup kita, ya saya critake napa enten to Mas. Lah mbok critake piye? Nggih pun kula critake napa enten. Enek welinge apa ora? Enten. Welinge wau ken ganti palang pintune. Oh ya wis. Anaknya ya pinter, soleh, ada frekuensi yang nyambung. Coba pemone anaknya rasoleh mungkin diganti palang pintu tenanan gitu kan. Tapi ini makna tersirat. Itu tadi bapakku mertuamu gitu kan. Itu bapakku nabi, Nabi Ibrahim, mertuamu nabi. Nah, palang pintu yang dimaksud bapakku ya kowe. Mula ketika suruh mengganti palang pintu artinya suruh mengganti istrinya. Akhirnya dicerai. Loh ini loh, ketaatan seorang anak karena tahu bapaknya nabi. Yang jenengan yo bapak orang nabi yo cukup yang ini banget lah. Perlu dijak rembukan mulai gitu. Nah, lain waktu datang lagi dengan istri yang berbeda, kemudian kata Nabi Ibrahim pertahankan palang pintunya. Karena apa? Seneng gersulo yang pertama. Tidak banyak bersyukur. Maka kan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur niku lawane kufur. Orang yang suka banyak bersyukur, dia akan diberikan ketambahan kebaikan dari Allah. Meskipun baiknya itu tidak berwujud uang, duniawi, dan materi. Tapi nanti ada maksud yang lain. Kesehatan kah, keberkahan dan lain sebagainya. Maka menjadi pasangan yang terbaik untuk seorang laki-laki, jadilah laki-laki yang terbaik di pandangan istri kita. Bu, ibu paling adoh dijak dolan bapak ten pundi Bu? Masya Allah, tan Mekah, kita nan pura ya. Jojo Mekah ten dono udan. Amin ya. Maka kalau bapak ngejak dolan gone nggon pundi niku njuro kene ya jeleh kene ku ya. Pak, dolan sing adoh Pak, minimal nggo paspor lho Pak. Turki apa ning Dubai apa ning Mekah ngoten ya. Maka diupayakan. Bapak pun sama, istri nyuwun tulung kalau memang keluar dari rumah hijabnya tertanggalkan, rasa ngojo diilingke. Bu, jenengan ki cuantik banget yen jilbaban. Dadian metu ka omah mbok arisan kah, apa rewang, apa jagong, apa rapat RT, jilbabe ampun ke supaya. Cantik banget yang jilbaban. Lagi bahasa suami yang baik. Benten toh kalau suaminya karo getak-getak. Bu, jilbaban kono dosa lho. Wah, sing tiba-tiba dosa itu yang gede nih. Ya. Maka perlu pembiasaan bahasa komunikasi yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Seperti apakah istri yang menyenangkan itu? Pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Siapakah perempuan yang paling baik, kata sahabat? Kata Rasulullah siapa? Yaitu perempuan yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, paling mentaati setiap perintah yang dilakukan oleh suaminya, dan tidak pernah menyelisih suaminya pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Untuk perempuan pun sama. Siapakah suami yang terbaik? Adalah mereka yang terbaik untuk istrinya. Maka mari yang sudah berkeluarga kita upayakan semoga kita menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, antil jannah. Amin Allahumma.
Poin yang kedua tadi apa? Wa min zaujin tusayyibuni qabla masib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuat aku cepat tua sebelum waktunya. Biasanya yang membuat cepat tua sebelum waktunya mergo napa, Bu? Gampang emosi. Lah priye mboten emosi tak bapak niku anggere malam minggu mancing wae. Mulai jam 2 terus turu subuh nganti karipen, sesuk turu meneh, rada mesti mancing meneh. Ora marek tuwa. Bapak ya sama, Pak. Pripun Pak kabare Ibu? Wah, bojoku sing dipikir tas sendal HP. Blonjo. Ya, makanya berlindung dari pasangan yang membuat kita cepat tua sebelum waktunya. Baik, yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya robban. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang menguasaiku. Kita selaku orang tua. Atau bisa diartikan, kita berlindung dari anak yang menguasai orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak adalah amanah, anugerah, titipan yang bisa mendatangkan kebahagiaan atau juga membawa kesengsaraan. Jenengan yang sering membaca surat Al-Kahfi, Bapak Ibu, malam Jumat, ya, ada pelajaran apa di situ? Nabi Khidir itu kan diperintahkan Allah melakukan amalan-amalan yang agak ekstrim begitu ya. Dikai tumpangan numpak kapal gratis, di tengah proses kapalnya malah dibolongi. Terus ngerti bocah cilik ra kenal ki anake sapa, le rene le akeh permen, leboke kene pites mati. Kan itu amalan-amalan yang khariqul adah, jarang, kebiasaan orang begitu kan. Nah, dari kisah yang kedua, anak itu mampu menyebabkan orang tuanya durhaka sama Allah. Kalau terlalu dikapakai, Pak, dimanja. Kita yang punya anak, kapan hari saya ada kesempatan untuk sharing session dengan anak-anak pondok di Watu Gambir Park di atas Telaga Madida itu pondok pesantren Boyolali, Kebak Keramat, Ponpes Al-Quran, Bapak Ibu. Nggak usah saya sebutkan pondoknya apa, begitu aja. Tafid. Jadi nyeneng gitu. Saya sebutkan surat ayatnya pada ngacung tanpa membaca, nyaut gitu loh. Mas, siapa yang wani mengucapke Al-Baqarah 185? Saya tak langsung nyebut kayak gitu. Ada saya satu permainan dari saya. Ya. Siapkan kata yang pertama kali terbesit di pikiran antum. Ya. Ketika saya menyebutkan, antum nulis langsung. Saya gituin, Pak. 5 kata yang saya pancing gitu. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua orang tua. Yang ketiga cita-cita. Yang keempat Filistin, Palestina. Yang kelima Indonesia. Apa tadi, Pak? Al-Quran, orang tua, cita-cita, Palestina, Indonesia. 5 ini. Saya suruh mereka nulis langsung set gitu. Terus saya minta buat mereka menyampaikan apa yang tertulis di benak mereka, spontan ini. Ketika menyebut orang tua, itu kan anak-anak para hufat, para penghafal Quran. Ketika menyebut orang tua, mereka menyebut kekasih, menyebut tersayang, idola, dan lain sebagainya. Tapi saya coba 1-2, Pak. Mas, hafal doa mendoakan orang tua? Hafal, Ustaz. Coba. Enak sih luput, Pak. Ada yang keliru, Pak. Saya tanya, tadi subuh kamu doa itu? Iya, Ustaz. Tapi kok pas dicek Ustaz kok beda. Apalagi lali gitu loh. Ya normal. Cuma saya katakan, serius, kamu mendoakan orang tua setiap saat. Nah, lagi ngomong, yo sok pas kelingan tat. Pertanyaan saya, ini para santriwan santriwati yang para penghafal Quran.
kadang sok-sok lali ndongake wong tuane. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kita cek mboten, Nduk, Le. Wau kowe ndongake bapak apa ora? Ndongake ibu apa ora? Sok tangkel ngoten mboten Bapak Ibu. Anak jenengan meskipun niku pun dadi pejabat, pun dadi Pak Lurah, dadi Pak Camat, niku tetap posisinya anak panjenengan. Tidak ada yang mantan anak. Sekalipun nanti naudzubillah sampai talak pun itu tetap anak kita. Maka jangan sampai ketika anak kita seolah-olah gede dunyone, sugih, punya jabatan, punya kekuasaan, jangan sampai kita lali miliki babakan ngibadahi. Maka poin yang ketiga tadi apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang menguasai orang tua. Ada enggak Pak posisi sekarang kita lihat seperti itu? Wong tuane kalah kalih enten mboten? Ternyata sudah disabdakan Rasulullah, berlindunglah dari perkara demikian. Bagaimana kita menjadi orang tua yang dicintai oleh anak, tetapi kita juga disayangi oleh anak, bukan hanya ditakuti. Khawatir saya taatnya anak kepada kita karena faktor wedi, mergo bapake anggere ra dituruti gebuk, ibu ra dituruti jiwiti. Engko wis titi wancine aku iso bales, bapakku tak wales genti, naudzubillah, ibuku tak wales genti, naudzubillah min dzalik. Maka perlu Bapak Ibu pendekatan kita secara hati ke hati. Bila perlu kumpul ke anak-anak, Nduk, bapak pengen dibiji, bapak kurangi apa? Njuk ngapura ya Nduk, Le. Aja nganti teh wong tua terus ngene terus, membusungkan dada terus. Bagaimana kita belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Ujane kuatah nggih Bu nggih, duwe bojo lan duwe anak, nggih to? Asmanipun bojo sing paling cantik niku sinten? Hajar. Hajar napa Sarah? Sarah dhisik to ya sing paling ayu. Ya, Sarah saking cantiknya disenengi rojo. Jadi di bojo terlalu cantik ojo nganti disenengi rojo. Terus sama Sarah nggak punya momongan, nikah lagi dengan Hajar. Muncul kecemburuan, akhirnya Hajar disuruh pindah ke wilayah Bakkah atau sekarang namanya Mekah. Setelah punya anak dikon beleh. Nah, kalimat diskusinya Nabi Ibrahim dengan Ismail ini luar biasa. Di dalam ayatnya kan disebutkan, ya Bunaya, hei kekasihku, Le cah bagus, anakku terkasih, ya Bunaya, bukan ya ibni, bukan wahai anakku, tidak, tapi penyebutannya halus, penuh keharmonisan. Ya Bunaya, ini arafil manami anni atbauka, sesungguhnya aku Le cah bagus, ini mimpi. Di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Coba Pak, coba. Ini kalau POV-nya. Nah, anak-anak sekarang POV ya Mas ya. Artinya apa? Point of view, sudut pandang. Kalau ini Ismail itu seperti anak-anak Gen Z sekarang. Mas, umur berapa Mas? Oh, 21 Gen Z ya. Anak-anak Gen Z sekarang. Ya. Bapak era tau mulai teko-teko ngomong ke Le, wingi bapak ngimpi kon beleh kowe. Sauranmu apa Mas? Oh, ora tau gaji mbokku ninggalke buku balik ning buke sing tuwa. Teko-teko arep beleh wah beleh dhewe gitu kan. Tapi kan tidak. Didikan seorang istri yang baik, cah bagus, bapakmu kuwi nabi. Meskipun tidak bersama kita sehari-hari, bapakmu memberikan pendidikan yang luar biasa. Mimpine nabi kuwi wahyu. Nggih mboten? Maka kata kalimatnya Ismail keren banget. Ya abadi, wahai bapakku yang terkasih, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan.
satajiduni insyaallah minas shabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapati aku, bapak, anakmu itu ya bapakku, termasuk golongan hamba-hamba yang sabar. Nah, coba kalau tadi anaknya terdidik ala Gen Z sekarang tuh Pak ya. Wingi aku mimpi kon boleh orang boleh tak boleh dhewe. Pak Era tahu teko gaji mboke ora tahu malah mulai ning ngene mbok tuwa mungkin ngono lho. Kalau ibuke ya ngomong ngene ngono kuwi. Maka penting sekali kita berdoa dari anak yang tidak menguasai kita. Anak kita sayangi, kita kasih, tapi ingat anak tetap anak kita. Kemarin juga saya katakan Bapak Ibu, kemarin ya itu anak-anak pondok itu, antum sayang nggak sama Bapak Ibu antum? Sayang Ustaz. Nah ngopo kok dungane lali ya? Bukti sayang paling simpel adalah mendoakan. Orang antum niki ngapali Quran kok. Mosok lali ndongae wong tua. Ini loh, santri loh, Bu. Santri, Pak. Bagaimana dengan anak kita sing jarang nyekel Al-Qur'an, salate ndadak dioyak-oyak. Salate dioyak-oyak kira-kira ndongake kita enggak gitu loh. Maka perlu kok kita ngobrol empat mata. Yuk, Le, malam Minggu nyetik bareng. Maaf sih. Jak maem, jak nikmat-nikmat. Renduk, Bapak pengen dikoreksi, Ibu pengen dibiji. Gitu ya Bu ya. Jangan sampai kita merasa benar. Tapi tadi, hati ke hati. Ojo gur takok bijine piro, ranking piro. Tapi nduk, kamu di sekolah bahagia atau tidak? Nek kono duwe kanca sing apik ora, pernah dibully kancane ora. Perlu kita tunjukkan kita sayang kepada anak-anak kita. Ya, doa kita kepada anak-anak kita diabadikan dalam surat Al-Furqan. Bapak Ibu udah hafal ya? Bareng-bareng. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka Imam Hasan Al-Basri menceritakan membahas doa tadi bahwasanya demi Allah tidak ada sesuatu yang demi Allah tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan pandangan mata orang tua seorang mukmin muslim melebihi ketaatan pada Allah yang ia lihat pada anak cucu dan keturunannya. Bukankah kita bahagia Bapak Ibu kalau kita lihat anak kita sholat? Senang lah Bu. Wes rasa dikongkon sholat subuh di masjid. Rasa dikongkon maghrib buka Quran gitu ya. Wah nyenengnya banget. Maka itulah menjadi tujuan dan doa kita ya, berlindung dari anak yang menguasai orang tua. Sekarang yang keberapa Bapak Ibu? 4 ya, tadi 3 ya. 1 diulangi dulu biar nggak lupa. Kita berlindung kepada Allah dari tetangga yang kedua, berlindung dari apa tadi? Pasangan yang menyebabkan cepat tua sebelum waktunya. Yang ketiga, dari anak yang menguasai orang tua. Poin yang keempat, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang membuat aku tersiksa, dari harta yang menjadi azab atasku, menyebabkan aku terkena azab. Kita tidak bisa memungkiri yang namanya hidup di dunia ini, kadang kebahagiaannya berasal dari harta. Bu, Ibu umpami disuruh milih, gadah punya pasangan sing guanteng tapi melarat, nopo elek tapi sugih. Ganteng sugih. Padha bapak takoni yo ngono kok. Pilih duwe bojo sing ayu tapi pelit. Lah sing ora ayu tapi loman gitu kan. Nah, harta ini salah satu ujian dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Maka ujian harta itu bukan hanya pas kepepet, pas kurang, tetapi bagaimana ketika harta itu diberikan luweh-luweh, turah-turah kepada kita. Bagaimana kita membelanjakannya. Maka kata Rasulullah SAW, nikmal malu soleh, nikmal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh laki-laki yang soleh. Nikmal malu soleh
lil mar'i sholeh. Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba Allah yang soleh. Apa gunanya punya banyak harta jika harta tersebut malah menyebabkan kita lama dihisapnya? Karena harta itu mengerikan. Ya, sedikitnya dipertanyakan, banyaknya membuat lama ketika dihisap. Kenapa kok sedikitnya dipertanyakan? Karena di dalam ibadah-ibadah kaum muslimin banyak yang memang membutuhkan harta juga. Ada rukun Islam yang 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau idealnya, nggih Bapak Ibu nggih, kita ngerti. Mas, gaweane apa Mas? Profesinya apa? Wah, kalau wong sing wis duwite turah-turah urip wis slow living gitu kan, iso jawab. Alhamdulillah Pak, kula niki namung hamba Allah sing kerjaan kula namung nunggu waktu sholat. Nyeneng ya Pak ya? Mergo di karyawan akeh. Ya nek kan jek ora, melu wong kadang salate rada keter. Maka nikmal malu soleh li rajuli soleh. Coba bayangkan, ya kalau saya pas umrah dampingi umrah atau haji itu saya paling suka kalau melihat di wilayah Syamaliyah. Syamaliyah itu wilayah utara, ujung gitu ya. Ada hotel tulisannya Wakaf Utsman bin Affan. Wakafnya siapa Bu? Siapa itu Utsman? Khalifah yang ketiga. Nasabnya dengan Rasulullah siapa? Menantunya. Zaman biyen pungsum hotel betul Pak. Kita ya renek, penginapan mungkin ada. Nah, saking banyaknya harta yang diwakafkan oleh Sayyidina Utsman, dilestarikan sampai dijaga sama kerajaan Arab Saudi, dibuatlah sebuah hotel ditulisi Wakaf Utsman bin Affan. Jenengan napa mboten pengen Bu? Wakaf Ibu Painem As-Soloi. Ya, Bu Painem wong Solo maksudnya. Wakaf Pak Paijo Al-Karanganyari misalkan. Wakafe ning Madinah ning Mekah gitu loh Pak. Kan nyeneng ya Pak ya. Kita sudah wafat, ganjarannya tesih mengalir. Maka kita tidak ada jeleknya juga kalau mengupayakan punya harta yang banyak, tetapi banyaknya itu dalam lindungan dan petunjuk oleh Allah. Maka sebagaimana doanya Abu Bakar, ya, Allahumma ij'al dunya fiyati wala fi qalbi. Ya Allah, jadikanlah dunia di tanganku dan tidak di hatiku. Maka yang disebut orang yang zuhud itu adalah orang yang sebenarnya mampu, kaya, tapi mampu menahan. Lain ra duwe zuhud ki luput. Sing diampet apa orang duwe yo gitu kan. Kuwi jenenge ngenes. Jenenge ngampet belum berupaya. Tapi kalau kita punya mobil banyak, hartane melimpah, yang jajan ya cek biasa, mie ayam ya rego 10.000, 12.000, ora kudu mie ayam rego 100.000 kan gitu. Kadang kalau kita punya kelebihan-kelebihan seperti itu, kita bisa untuk menahan. Nah, ini poin dari harta yang mampu kita tahan tuh di situ. Bagaimana kita menjadi pribadi yang kaya, tapi kita mengkayakan orang lain, bukan menikmati kekayaan hanya untuk diri sendiri. Maka ngapunten, sing nate umroh siji loro, sing ketelu tak penggak, umpamane bolo dhewe. Tat, jenengan kok lucu. Tak daftari umroh malah ra oleh. Ora. Kanjeng Nabi umroh sak umur pinten? Namung ping sekawan. Kuwi wae sing iji dibatalke, visane ra metu. Pon ate mir nggih Pak nggih. Umroh Hudaibiyah. Nabi wis tekan Hudaibiyah itu ditolak. Akhirnya mulai ke Madinah. Kayaknya kalau kemarin ada jamaah yang tertunda corona, Nabi Yonate. Nabi Yonate umroh tertunda ya. Nabi seumur hidup umroh namung ping 4, Hudaibiyah, umroh Badal, umroh Ji'ronah, umroh terakhir. Haji ini ping pisan. Lah kok jenengan setahun umroh ping 3. Boros menal. Nah terus pripun ngumroh ke tanggane, ngumroh ke dulure,
ngumrohi kancane. Dadi mangat umroh yang ngejak kanca-kancane, aja egois umroh dhewe bola-balik. Nah, semoga jenengan semuanya menjadi pribadi yang mampu mengumrohkan orang lain. Pengen mengumrohkan apa diumrohkan? Pengen ya sing mengumrohkan, aja sing diumrohke gitu kan. Baik. Tinggal 5 menit. Poin yang keempat, harta yang berkah. Oke? Kita berlindung kepada Allah dari harta yang menguasai atau menyebabkan kita tersiksa. Terakhir, Bapak Ibu. Wa min khalilin makirin, dari teman dekat tapi yang membikin makar. Boleh saya katakan yang berkhianat. Ainuhu taroni, teman yang dekat ini matanya menyaksikan melihatku. Wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya selalu mengawasiku. In ro'a hasanatan dafanaha, jika si teman saya tadi, teman kita itu melihat kebaikanku, kebaikan kita, dia menyembunyikan. Akan tetapi wa idza ro'a sayi'atan ada'aha, jika dia melihat keburukan kita, maka dia menyebarkannya. Bu, Pak, kada sahabat mboten? Kada nggih, pasti insyaallah. Ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang dekat yang mengkhianat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nate mireng asmane iki? Siapa itu? Ojo disebut sahabat. Munafik yang hidup ala zaman Rasulullah. Ini dulu karena Kanjeng Nabi deket terus. Sampai-sampai puncaknya ketika perang Uhud, dengan gembosan suara omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul, 300 pasukan sahabat mundur, Pak. Niku gembos ini ra mungkin ngomongnya ayo mundur kita melu aku, enggak. Mesti yo karo sing masuk logika. Ya. Mesti rada pinter sing ngomong sehingga mengkhianati Rasulullah dengan cara halus. Maka pentingnya kita punya sahabat yang baik ini, bagaimana kita mengupayakan sahabat kita ini sahabat yang seiman, yang istiqomah, yang setakwa sama kita. Mas muslimin rahimakumullah. Permisalan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk. Di dalam hadisnya kita sering mendengar permisalan wong apik, kanca apik kali kanca mboten patek sae niku adalah seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Satunya seperti kita berteman dengan pandai besi. Pun apa nggih Pak nggih? Paham. Tapi bagaimana kita nanti berlindung dari hal seperti itu? Orang-orang yang mengkhianati para tokoh-tokoh mukmin zaman dulu itu orang terdekatnya. Rasulullah dan Abdullah bin Ubay. Kuwi kanca plek cedak. Abdullah niku kandidat pemimpin sebelum datangnya Kanjeng Nabi kok. Ada lagi siapa? Musa Samiri, itu kan kisah kayak gitu. Musa ninggalke kaumnya ke bukit, ditinggalkan kepada Harun, jebul malah gawe sapi, patung gitu kan. Itu kan orang-orang yang dekat dengan kita. Maka kita berlindung Bapak Ibu dari teman, dari sahabat yang dekat dengan kita, tetapi dekatnya ini tidak lillah, tidak karena Allah, karena butuh. Kita punya apa, dia butuh apa, cedak. Tapi titi wancine kita nanti kok nggak punya itu, kita dikhianati. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min khalilin. Khalil itu kekasih. Sebagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Disebutkan tadi kita berlindung dari teman yang baik, tetapi teman baik itu memberi makar untuk kita. Ainuhu, matanya melihat kita, tapi kolbunya, hatinya itu mengawasi gerak langkah kita, mencari celah-celah kita. Jika dia melihat kebaikan kita, dia menyembunyikannya. Akan tetapi ketika tampak keburukan kita, dia menyebarkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seandainya kita punya 5 hal tadi, insya Allah hidup kita bakal bahagia. Sebelum saya tutup, ya sudah jam 9 lebih 2 menit, saya cek dulu. Kita berlindung dari 5 perkara yang konot artinya ketika kita terlepas dari itu, maka hidup kita menjadi bahagia. Yang pertama,
Doa tadi berlindung dari apa Bapak Ibu? Tetangga yang buruk. 2, pasangan yang menyebabkan cepat tua sebelum waktunya. Yang ketiga, anak yang menguasai orang tua. Yang keempat, harta yang menyebabkan tersiksa. Yang kelima, sahabat dekat, teman dekat yang berkhianat kepada kita. Simpelnya itu aja. Jadi seandainya nanti panjenengan nggak hafal makna tulisan Arabnya, boleh dipanjatkan dengan bahasa kita. Insya Allah nanti penggalan hadis ini akan saya sampaikan kepada panitia atau takmir. Semoga bisa menjadi wasilah untuk doa-doa ini. Dan buku ini, doa ini saya ambil dari kitab Al-Mukhtar. Biasanya kalau kita umroh dan haji itu ada doa-doa. Cuman kadang para pembimbing pendamping itu mocone donga ya kuwi-kuwi wae, nggak bervariasi begitu. Jadi kalau doa ini kadang saya baca tapi nggak tak jelaskan artinya. Soalnya pernah saya jelaskan artinya jamaah enek sing mak jegagi lho. Tat mosok doa kaya ngono-ngono kuwi bareng malah maido kan. Wis kari ngrungokke nirokke malah maido ustaze. Jadi wis kadang saya tak waca Arabe tak begitu. Baik, dari saya cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terakhir kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa semoga majelis ini menjadi majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan nasuhan qabla al maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, di dalam majlis ini kami memohon ya Allah, ridhoilah kami, berkailah kami, keluarga kami dan keturunan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, para leluhur kami, para ustadz guru masyayikh kami. Ampunilah mereka semua ya Allah. Berikanlah tempat termulia di sisimu, tempat termulia di sisimu bersama para nabimu ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami mohon muliakan kami, muliakan keluarga kami, muliakan keturunan kami untuk terus taat kepadamu, dan jangan pernah Engkau hinakan kami dengan bermaksiat kepadamu. Ya Allah, kami mohon anugerahkanlah kami kesempatan berdoa langsung di depan Ka'bah, berdoa langsung di dalam raudhah, dalam ridhamu, dalam naunganmu ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'al hadza baladan Indonesia baladan aminan warzuq alahu minas samarat. Ya Allah, kami berlindung ya Allah dari bencana alam ya Allah. Kami berlindung dari bencana dalam wujud apapun. Berikanlah tambahan kesabaran bagi korban bencana alam ya Allah. Terimalah para syuhada mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan para yang sakit ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk membantu mereka ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.